Muka ini lebih kayak muka Batak atau enggak muka Manado gitu loh. Kalian bisa bayangkan kan kayak betapa kecilnya kampung saya. Kakek saya itu imigran dari mempertahankan tradisi dalam keluarga aja gitu loh. Lahir di satu kampung kecil di Kalimantan Barat. Kuku Mizami, hey apa kabar kalian semua hari ini geng? Kembali lagi ke channel saya bersama saya Desi. So geng, seperti yang kalian baca di judul dari thumbnail, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena akhirnya hari ini saya bikin video perkenalan diri. Karena selama saya bikin YouTube channel ini, saya belum pernah memperkenalkan diri ya secara formal, maksudnya secara resmi kayak gini. Dan banyak sekali di antara kalian yang sering tanya ke saya asal dari mana, suku apa, tinggal di mana dulu di Indonesia. Jadi sekarang aku pikir sudah waktu yang tepat untuk saya memperkenalkan diri. Dan ya cuaca hari ini juga sangat mendukung sekali geng. Ini lihat pohonnya sudah sangat cantik warna kuning, dan ini kemarin bola-bola untuk hias Natal belum dilepas, kayaknya mau dibiarin aja sama Setiago. Soalnya geng, ini agak silau sih saya ya, jadi kayaknya saya harus pakai kacamata hitam supaya nggak begitu silau kali ya. Ini mata saya harus berkerut-kerut gini loh karena silau. Kita lihat nanti gimana. Oke. Nah, mending sini. Tuh, mending nggak silau lagi. Tapi agak gimana gitu ya kalau pakai kacamata ya. Saya coba deh nggak usah pakai dulu, kita lihat gimana. So geng, sekarang musim semi ya, jadi cuaca udah agak mulai bagus. Cuman kalau udah agak malam tuh udah mulai dingin lagi. Jadi sekarang sekitar jam 5-an gitulah ya. Jadi nggak apa-apa deh. Oke geng, nggak usah lama-lama lagi. Ya, seperti yang kalian tahu, nama saya Desi. Nama lengkap saya Desi Susanti. Itu nama jomblo saya ya, nama sebelum nikah. Nama setelah nikah saya, setelah ambil nama keluarga suami, itu Desi de Sousa Torres. Terus banyak yang tanya saya ini orang apa, asalnya dari mana. Oke geng, saya ini dari suku Tionghoa. Saya keturunan suku Tionghoa. Papa mama saya asli suku Tionghoa. Kakek saya itu imigran dari Cina. Kakek saya imigran ya, berarti saya generasi ketiga di Indonesia. Saya generasi ketiga di Indonesia. Papa saya lahir di Indonesia, kakek saya lahir di Cina. Jadi saya ini imigran geng di Indonesia dulu. Keturunan suku Tionghoa keturunan, tapi tetap warga negara Indonesia. Saya cinta Indonesia. Saya juga nggak pernah ke Cina, jadi nggak tahu Cina tuh kayak gimana ya. So ya, karena saya dari suku Tionghoa, saya ada nama Chinese. Karena biasa kita di Chinese tuh ada marga ya, kayak orang Batak gitu juga keluarganya ada marga kan. Jadi nama Chinese saya itu Chang Miao Fui. Terus kalau bahasa Mandarinnya itu Cheng Miao Hui. Tapi itu nggak penting geng, karena itu nggak dipakai sebenarnya, kayak cuman tradisi aja kasih nama anak nama Chinese gitu loh. Tapi nggak pernah dipakai kok. Maksudnya kita kan tetap pakai nama Indonesia kita ya. Udah nggak ada nama Chinese sebenarnya, cuman mempertahankan tradisi dalam keluarga aja gitu loh. Habis itu saya lahir di satu kampung kecil di Kalimantan Barat, di Pontianak. Satu kampung kecil namanya Sungai Ayak. Itu satu kecamatan kecil yang kalau keliling itu kira-kira 2 jam kelar, 2 atau 3 jam kelar gitu loh. Nggak sampai kali ya. Mungkin sekarang udah agak gede, udah agak maju ya ininya ya, kampungnya ya, karena saya juga lama nggak pulang. Terakhir saya pulang kampung itu 2014, jauh sebelum pindah ke Swiss ya. Karena saya jarang pulang kampung itu karena orang tua saya sering pergi ke Batam ya, tempat saya tinggal. Jadi kita jarang sekali pulang ke saudara-saudara kita. Saya lahir 30 tahun yang lalu. Yes, saya sudah tua. Umur saya 30. Dan apalagi ya, mungkin di antara kalian ada yang tahu nama kampung saya atau pernah dengar atau mungkin berasal dari kampung yang sama, Sungai Ayak, bisa tulis di kolom komen ya. Kita berarti orang anak sekampung. Dan apalagi ya, ngomong-ngomong soal saudara, saya ini datang dari keluarga yang sangat besar ya. Saya ini saudara saya ada 7 maksudnya. Saya anak keempat. Jadi sekarang itu geng punya anak 7 itu kayak udah bukan hal yang lumrah ya. Cuman dulu itu nggak tahu lah papa mama saya kenapa banyak sekali anaknya.
atau mungkin karena tidak ada TV di rumah. Nggak tahu juga saya. So, anak pertama yaitu kakak saya, yang pertama itu perempuan, namanya Meolin atau Astuti Valentina. Terus dia udah nikah. Ini aku bakal taruh foto-foto mereka di sini ya, biar kalian bisa lihat muka mereka kayak gimana. Oke, udah nikah, udah punya 2 anak, tinggal di Batam. Terus saudara kedua saya namanya Yovita, juga udah nikah, perempuan, punya 1 anak, tinggal di Batam juga. Terus anak ketiga namanya Hendrik Bonavol, udah nikah, baru kemarin bulan Desember nikah. Masih pengantin baru, geng. Dia tinggal di Jakarta, udah nikah juga. Terus anak keempat saya sudah menikah, tinggal di sini, di Swiss. Dan anak kelima itu masih jomblo, cowok, namanya Samuel. Jadi buat kalian cewek-cewek boleh dilirik-lirik Instagramnya. Nanti saya kasih ini deh nama Instagramnya di kolom komentar, description box maksud saya. Kalian boleh lirik-lirik kayak gimana, karena dia sering banget dijuluki opa Korea, geng. Karena gayanya itu yang Korea-Korea banget gitu loh. Terus anak kelima itu namanya Vando. Dia masih kuliah di Batam. Kayak jomblo juga sih, jomblo. Yang Samuel tuh dia ngakunya sih jomblo ya, tapi saya nggak tahu detailnya kayak gimana ya. Dia ngaku ke saya sih masih jomblo, geng, tapi coba kalian lihat lah Instagramnya. Terus anak bontot itu namanya Jonathan, dia masih SMA kelas 3 di Batam. Oke, jadi juga masih jomblo, teman itu karena masih sekolah, jangan pacaran dulu deh. Oke, geng. Kalian pasti penasaran, saya lahir di Pontianak atau di kampung yang jauh dari Pontianak sih sebenarnya, 8 jam ya untuk perjalanan dulu, 8 jam naik bus. Sekarang sih udah jalanan udah bagus, sisa 6 jam 5 jam kayaknya udah sampai deh. Dulu itu karena banyak ini ya truk-truk kelapa sawit ya, jadi jalanan itu rusak banget karena banyak truk yang lewat di situ. Truk ngangkut kelapa sawit ya. Sekarang udah agak mending sih kata mama saya. So, kenapa kalian pasti agak bingung ya kenapa saya lahir di Sungai Ayak, di kampung di Kalimantan Barat, tapi banyak saudara saya yang di Batam. So, geng, ceritanya begini. Saudara-saudara saya itu semuanya dari tamat SMP, mereka sudah semua pindah ke Batam untuk lanjut sekolah. Karena keluarga dari papa saya itu banyak di sana. Saya itu adalah anak satu-satunya yang tinggal paling lama dengan orang tua saya, geng, di kampung. Karena saya pindah itu setelah umur 17 tahun ya. Jadi saya lulus SMA baru pindah ke Batam. Batam itu salah satu kota di Kepulauan Riau ya. Buat kalian yang nggak tahu, dia itu dekat banget sama Singapura. Naik ferry itu cuma 1 jam dari Singapura ke Singapura. So, saya itu SD di SD Bantuan Yosudarso, SD Katolik. Terus SMP saya SMP Negeri 1 Belitang Hilir. Buat kalian mungkin ada yang alumni di sana juga. Habis itu saya langsung lanjut lagi SMA Negeri 1 Belitang Hilir, SMA satu-satunya di kampung saya pada waktu itu. Kayak sekarang juga masih satu-satunya deh. Kalian bisa bayangkan kan kayak betapa kecilnya kampung saya. Karena saya benar-benar anak kampung. SMP-nya cuma ada 1, SMA-nya cuma ada 1, SD-nya ada beberapa yang SD negeri, 2 atau 3 gitu lah kalau saya nggak salah. Saya, geng, itulah latar belakang background saya. Saya lahir di sana, di Sungai Ayak. Saya tinggal sampai 17 tahun baru pindah ke Batam. So, setelah saya pindah ke Batam, saya lanjut lagi kuliah S1 saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Business School di Batu Ampar, Batam. Mungkin kalian ada yang alumni di sana juga, bisa say hi di kolom komentar. Saya habis itu selesai S1 tahun 2014. Saya lanjut kuliah lagi S2. S1 saya sambil ekonomi ya, ambil akuntansi. Terus S2 saya ambil hukum bisnis. Saya kuliah S2 di Universitas Internasional Batam. Mungkin buat kalian juga ada yang alumni di sana, boleh say hi ya. Kita sesama orang Batam. Habis itu apalagi ya? Apalagi yang kalian pengen tahu dari saya, geng? Oh iya, saya di Batam itu sambil sekolah sambil kuliah ya. Jadi sambil sekolah sambil kuliah. Aduh ya Tuhan.
Maksud saya kuliah itu sambil bekerja gitu lah geng. Habiskan waktunya tuh bener-bener kayak pagi sekolah, pagi kerja, malam tuh kuliah, gitu aja seterusnya sampai kelar. Saya geng, itulah sedikit perjalanan karir saya, perjalanan hidup saya. Nggak ada yang menarik banget sih ya, cuman ya untuk kalian kenal saya lebih kenal saya lebih dekat, jadi tahu latar belakang saya seperti apa, saya itu orang kayak gimana, lahir dari keluarga seperti apa. Oh ya, orang tua saya asli Kalimantan. Papa saya asli Kalimantan, mama saya asli Kalimantan, jadi mereka tuh dari kampung sebelahan gitu loh, jadi nggak jauh banget rumah mereka tuh kayak kampung sebelah, cowok di kampung ini jatuh cinta sama cewek di kampung sebelah gitu loh. Jadi deket banget. Biasa kita pergi ke kampung mama saya itu pakai sepit. Kalian tahu sepit? Oh ya, by the way geng, buat kalian yang mungkin penasaran saya ini Chinese apa, karena Chinese tuh sebenarnya suku Tionghoa itu banyak sekali rasnya ya, masih banyak sekali beda-beda dan bahasanya juga beda-beda ya. Saya itu saya itu suku Tionghoa dari ras Kek alias Hakka. Karena di Tionghoa itu ada Teochew, ada Hokkien, ada Hakka, ada apa lagi ya? Banyak, pokoknya beberapa yang saya nggak tahu deh detailnya kayak gimana. Dan mungkin beberapa dari kalian pada kaget ya geng, karena saya bilang saya suku Tionghoa, keturunan Tionghoa. Karena sebenarnya di Indo itu orang-orang pada nggak percaya saya ada keturunan Tionghoa. Sebenarnya 100% saya keturunan Tionghoa karena papa mama saya 100% keturunan Tionghoa ya. Karena muka saya tidak mendukung geng. Muka ini lebih kayak muka Batak atau enggak muka Manado gitu loh, karena mata saya nggak sipit ya, lumayan gede mata saya. Jadi ya begitulah, saudara-saudara saya semuanya lebih mirip Chinese. Kayak cuma saya sendiri yang nggak mirip Chinese ya. Saya apa boleh dikata, beginilah pemberian Tuhan geng, tidak bisa saya tukar-menukar lagi. Inilah mata saya yang besar ini. So geng, itu aja perkenalan diri saya secara singkat. Terima kasih buat kalian semua yang selalu dukung channel YouTube saya sampai sekarang. Si Tiago dia ketawain kacamata saya nggak jadi pakai geng, karena udah nggak terus silau. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu support, selalu subscribe, yang juga sudah subscribe YouTube channel saya. Semoga saya terus bisa berbagi informasi tentang Swiss, tentang kehidupan di sini. Dan ya geng, terima kasih buat kalian yang udah temanin saya hari ini, yang udah dengar saya curhat, yang udah dengar saya berceloteh tentang latar belakang saya. Dan ya, kita ketemu lagi di next video ya geng. A bientôt, bisu-bisu.